Baik, selamat malam buat kita semua. Mohon izin untuk pimpinan Pendeta Dr. Swinis, apakah sudah bisa kita mulai? Sudah jam 7 malam ini? Iya, setiap jam 7 kita mulai. Ini Oke. pas jam 7 sekarang 19.00. Baik, baik. Terima kasih pimpinan. Baik, shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu kembali pada malam ini melalui media Zoom dalam program pendalaman Sekolah Sabat untuk pendeta-pendeta Seuni Conference Indonesia Kawasan Timur. Malam hari ini kita akan segera memulaikan akan acara kita dengan susunan acara yang akan kita gunakan malam hari ini, yaitu kita akan awali dengan lagu buka yang akan dipandu oleh multimedia, dan setelah lagu buka, doa buka sebentar akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Michael Pasoloran. Setelah doa buka, dilanjutkan dengan perkenalan narasumber yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan kita dari UNI, hamba Tuhan Pendeta Franky Sepang. Dan setelah perkenalan dilanjutkan dengan pemaparan yang nantinya akan dipandu oleh moderator yang sebentar akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Henry Arikalang. Dalam pemaparan malam hari ini, kita akan gunakan waktu seefektif mungkin. Jam 19 sampai 20 WITA itu adalah waktu untuk pemaparan. Dan pukul 20.00 WITA sampai 20.30 adalah tanya jawab. Dan nanti sebentar akan dipandu oleh moderator. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman, lagu tutup, dan juga doa tutup oleh narasumber. Baik, kita akan memulaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing untuk meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita mulai. Baik, akan memulaikan acara kita dengan lagu pembukaan yang akan dipandu oleh multimedia. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuji nama Tuhan pada malam ini, oleh karena kami boleh menikmati perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam ini kami boleh bergabung kembali di media Zoom dalam program pendalaman Sekolah Sabat untuk semua pendeta Seuni Conference Indonesia Kawasan Timur. Kami mohon Tuhan berkati pertemuan kami malam ini, terlebih di saat kami akan mendengarkan pemaparan oleh hamba Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya dengan tuntunan Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami sebagai para pendeta dapat mengimplementasikan kepada semua guru-guru Sekolah Sabat, bahkan juga kepada anggota-anggota jemaat kami. Narasumber pada malam ini yang akan memaparkan akan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan menuntun memberkati hamba Tuhan ini, agar ketika beliau memaparkan akan pendalaman Sekolah Sabat ini,
kami boleh mengerti dan kami boleh mendapatkan pelajaran rohani di dalamnya. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami dalam pertemuan dalam media Zoom pada malam ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, pada malam ini kita akan mengikuti perkenalan untuk narasumber kita malam ini yang akan disampaikan oleh pimpinan kita dari UNI, hamba Tuhan Pendeta Franky Sepang. Baik, selamat malam, Pendeta Goni. Oke, Bisa dengar suara saya? bisa-bisa, Pastor. Jadi, pada saat ini saya akan memperkenalkan pemakala kita, dan tentunya kita berterima kasih oleh sebab pemakala kita memiliki kesempatan untuk bisa hadir pada saat ini bersama-sama dengan kita. Nah, tadi ada yang mengambil bagian dan dipanggil mungkin belum hadir. Nah, mungkin untuk kedepannya agar supaya mereka sudah standby, kami dari UNI akan mengingatkan kepada semua yang akan ambil bagian untuk bagian mereka, dibantu juga oleh MC untuk bisa mengingatkan yang akan ambil bagian. Namun dari UNI akan mengingatkan kepada MC, mengingatkan kepada semua yang akan ambil bagian. Pertama-tama saya mau perkenalkan dulu bahwa di Departemen Sekolah Sahabat dan di bidang kependetaan telah terjadi pergantian asisten untuk Departemen Sekolah Sahabat. Saat ini yang merupakan sekretari adalah atau asisten adalah Ibu Marina Asan Santoso. Ibu Marina ada? Boleh bersuara? Ini Ibu Marina ini. Ibu Marina. Ya, jadi Ibu Marina adalah sekretaris kita. Jadi sekiranya nanti akan mengambil bagian dan yang bertugas dihubungi oleh Ibu Marina, maka marilah kita memberi diri karena kita sudah kenal, inilah asisten kami di. Terima kasih Ibu Marina. Lalu kemudian asisten dari Sekretaris Asosiasi Kependetaan, dalam hal ini hamba Tuhan Pendeta Franky Sepang, adalah Ibu ini dia, Ibu Mimi ya. Saya panggil Mimi, nama lengkapnya mohon maaf saya juga tidak tahu. Namun kami panggil Ibu Mimi. Mimi Lumenta. Ya, Ibu Mimi Lumenta. Ibu Mimi Pauki Lumenta, begitu ya, Pauki Lumenta. Ibu Mimi ada pada malam ini? Ibu Mimi? Welmi. Enggak ada ya, enggak ada ya. Mungkin karena beliau masih baru saja terpilih, jadi beliau belum sempat hadir pada saat ini, atau mungkin terlambat hadir. Jadi Ibu Mimi Lumenta. Jadi sekiranya di kemudian hari Ibu Mimi Lumenta menghubungi yang akan mengambil bagian, maka beliau adalah sekretaris atau asisten dari Sekretaris Asosiasi Kependetaan, asisten dari Pendeta Sepang. Jadi mari kita sambut beliau jika beliau atau Ibu Mimi menghubungi kita seperti tadi Ibu Marina. Baik, pemakala kita pada malam ini adalah hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing. Nah, Pendeta Ronel Mamarimbing
adalah pendeta yang melayani lama di Uni Conference Indonesia kawasan Timur, terakhir sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Daerah Conference Manado dan Maluku Utara, sudah menyelesaikan pelayanannya dengan begitu baik, lalu kemudian menerima panggilan untuk melayani Tuhan di divisi eh, Australia dan Pasifik ya, divisi Australia dan Pasifik, dan ditugaskan untuk melayani sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas kita yang ada di Papua Nugini. Dan saat ini beliau di samping mengajar sebagai dosen teologi, beliau juga adalah kepala penelitian atau research center untuk uh, universitas kita yang ada di sana. Pendeta Ronel Mamarimbing memiliki pengkhususan di bidang systematic theology, ada majornya dan juga ada minornya. Nanti jika ada kesempatan nanti Pendeta Ronel yang akan memberi informasinya, dan beliau menyelesaikan pendidikannya di Adventist International Institute of Advanced Studies di IAS untuk jenjang strata 3 dengan gelar PhD di bidang Systematic Theology. Itulah yang dapat saya perkenalkan pembekalan kita pada malam ini, dan marilah kita mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ronel Mamarimbing. Pendeta Ronel Mamarimbing, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan kita, Pendeta Dr. Swini Stanidio yang sudah memberikan perkenalan pada malam ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita malam ini yang akan memandu jalannya pemaparan Sekolah Sabat dan juga tanya jawab. Saya serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Hendri Arkalang sebagai moderator kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, selamat malam, shalom untuk kita semua. Kita akan datang saat ini dalam pembahasan. Kami menyapa hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing. Shalom, selamat malam, Pak Pendeta. Halo, iya selamat malam. Selamat Ya, malam, puji Tuhan. Pendeta Mamarimbing, Dr. Mamarimbing. Selamat malam. Wah, luar biasa. Semangat Papua Nugini memang terlihat sangat luar biasa. Terima kasih Teman-teman teman-teman. malam ini akan sangat diberkati dengan kehadiran Pendeta Mamarimbing. Terima kasih. Saya minta maaf saya terlambat karena kakak dari Amerika baru sampai, jadi saya harus mengantar ke orang tua. Dan saya terlambat balik ke hotel di mana kami sementara tinggal. Jadi terima kasih untuk pengertian dari teman-teman sekalian yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk Pendeta Sweni Stanidio yang sudah mengontak kami. Dan juga terima kasih untuk Pendeta Franky Sepang yang sudah membantu mengkoordinir semua pendeta-pendeta yang ada. Dan saya yakin bahwa pembahasan Sekolah Sabat ini benar-benar kita lakukan dan kita laksanakan dengan baik di jemaat-jemaat kita. Dan pada Sabat yang ada di depan ini, tantangan yang paling besar bagi kita adalah menyampaikan bagaimana menjadi terang. Dalam bahasa Inggris adalah shining like as lights in the night. Oke, saya pikir itu yang kita akan bahas pada Sabat yang di depan ini. Adalah menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan atau pelayan Tuhan ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang kita tidak hidupkan. Itu tantangan terbesar. Dan itu juga bukan cuma tantangan kita, tapi juga tantangan dari semua pemimpin-pemimpin sekolah Sabat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu yang menjadi tantangan. Tantangan saya juga sebagai seorang hamba Tuhan
dan juga sebagai seorang dosen. Jadi kita perlu banyak berdoa untuk diskusi sekolah sahabat ini. Ya, kita perlu banyak berdoa untuk diskusi sekolah sahabat ini. Baik, mari kita lihat Alkitab kita. Saya yakin, minta maaf ya, saya yakin banyak teman-teman pendeta belum baca ini sekolah sahabat. Itu saya yakin, ya, saya yakin. Kenapa? Biasanya kita belajar berdasarkan hari. Jadi satu minggu pelajaran itu belum kita pelajari semuanya satu kali. Kita pelajari per hari. Oke, kita pelajari per hari. Sama dengan saya, setiap malam atau setiap sore saya pelajari sekolah sahabat itu. Hari Sabat sore saya baca dari awal, dari hari Sabat sore. Jadi Sabat sore saya baca untuk minggunya satu kali sampai selesai, dan kemudian setiap hari saya baca atau saya pelajari setiap hari sesuai dengan sekolah sahabat. Mari kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14 dan 15. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, bukan seperti bintang-bintang di angkasa, tapi bintang-bintang di dunia. Oke, kita tahu bahwa bintang itu akan sangat jelas bila malam itu semakin kelam. Kita tahu, sahabat juga itu dibahas, disampaikan. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa sebenarnya di tempat kita yang paling susah, disitulah sebenarnya sinar bintang kita semakin bercahaya, semakin bersinar. Oke? Nah sekarang, saya tidak akan memberikan banyak poin untuk pelajaran sekolah sahabat ini, dan saya tidak akan bahas per hari, tapi mari kita lihat, kita fokus yang terdapat dalam Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, sampai ayatnya yang ke-30. Itu yang akan menjadi fokus pembahasan kita di sekolah sahabat yang akan kita turunkan kepada guru-guru sekolah sahabat yang ada di jemaat-jemaat kita. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya juga diberikan kesempatan untuk mereview kembali tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pembawa misi pekerjaan Tuhan. Saya harap kita boleh baca sama-sama. Mari kita baca ayat ini semua. Lalu kemudian kita akan mempelajarinya. Ada 3 poin yang akan saya berikan sebagai rangkuman, sebagai intisari dari pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah miliki ini. Oke, saya ingin baca saja semuanya supaya lebih gampang. Ayatnya yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Lalu ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri-sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, kesetiaan Timotius telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang.
Sementara itu kuharap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu, karena Epafroditus sangat rindu katanya kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi dalam pelajaran ini kita dapati bahwa Paulus dalam penderitaannya, ketika dia masih dalam penjara, dia tetap memikirkan jemaatnya. Dia tetap memikirkan umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di Filipi ini. Dan kita tahu sudah dari pelajaran-pelajaran pertama, kita tahu bagaimana tantangan yang terjadi di jemaat Filipi ini. Begitu banyak masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mari kita lihat apa sebenarnya pelajaran yang kita akan dapati di minggu ini, di depan sampai hari Jumat kita akan pelajari. Saya katakan ada 3 poin besar. Oke, fokusnya adalah bersinar seperti terang. Oke, dalam kegelapan. Bersinar seperti terang dalam kegelapan. Poin yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada pemimpin-pemimpin sekolah sahabat adalah kita harus memiliki sumber terang. Yang pertama, poin yang pertama, kita harus memiliki sumber terang. Saya tidak bisa membagikan terang kalau saya tidak punya terang. Saya tidak bisa membagikan nasi kalau saya tidak punya nasi. Saya tidak bisa membagikan sesuatu kalau saya tidak punya. Ingat baik-baik. Kita tidak bisa bagikan sesuatu manakala kita tidak punya. Apalagi berkaitan dengan hal-hal baik. Saya tidak bisa melakukan atau membagikan hal-hal baik. Walaupun orang bilang, oh memang dia baik. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah orang Hindu, orang Buddha, orang Islam tidak baik? Oh mereka baik. Mereka baik. Tapi apa yang menjadi dasar mereka? Dasar mereka dengan dasar kita sedikit berbeda. Mereka punya dasar adalah berbuat baik supaya mendapatkan pahala. Semua agama-agama timur, Eastern religion, mereka mendominasikan adalah berbuat baik supaya mendapatkan pahala. Sedangkan agama Kristen, agama Alkitab, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan pahala. Kita berbuat baik oleh karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Nah, ada apa saja? Ada hal-hal apa saja yang ada di dalam poin yang pertama. Poin pertama ini agak sedikit panjang saya ingin bahas. Kenapa? Oleh karena di sini bagaimana saya bisa bersinar seperti terang di dalam kegelapan? Oleh karena di sini kita akan membahas yang sumber terang itu. Kita tahu bahwa sumber terang itu adalah Allah. Sumber terang itu adalah Yesus Kristus. Sumber terang itu adalah Roh Kudus. Oke? Nah, di dalam pelayanan sekolah sahabat ada topik yang menyatakan bahwa Allah bekerja di dalam dan kita mengerjakan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kita. Benar itu. Oleh karena itu, yang pertama untuk menjadi terang adalah saya harus miliki terang itu. Bagaimana cara saya miliki terang itu? Saya tidak bisa buat, kita tidak bisa buat apapun untuk mendapatkan terang, saudara-saudara. Sama sekali tidak. Di dalam Alkitab dikatakan hati jahat semata-mata. Jadi hati kita ini selalu buruk, selalu jahat, selalu bisai, orang Manado bilang. Nggak akan ada yang baik yang kita keluarkan. Nggak ada yang murni yang kita keluarkan. Oleh karena itu kita perlu, ada orang bilang begini, kalau kesananya saudara-saudara tanya kepada jemaat, saudara-saudara mungkin kita tanya kepada jemaat, berapa di antara saudara yang percaya bahwa kita selamat oleh iman dan perbuatan? Saya yakin banyak yang masih angkat tangan. Apalagi kalau saudara sudah jelaskan. Kita selamat oleh iman dan perbuatan. Oh, apalagi saudara tekankan, pasti banyak. Kalau saudara tanya,
Apakah kita selamat? Berapa di antara saudara yang percaya kita selamat oleh perbuatan? Oh, sedikit atau mungkin tidak ada yang angkat tangan. Kalau tanya, apakah kita selamat oleh iman? Ada yang angkat tangan, tapi ada juga yang angkat tangan. Dengan kata lain, konsep iman dan perbuatan gabung 50-50 menjadi 100% itu masih ada di dalam gereja kita. Dan konsep ini harus kita robah. Konsep ini harus kita perbaiki. Untuk melihat ayat-ayat di dalam Alkitab sangat jelas. Mari kita lihat di sini. Bagaimana saya bisa memperoleh terang itu? Sumber terang itu. Itu yang bagian pertama kita mau pelajari sekarang. Hai saudara-saudaraku, ayat 12. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saya perlu kasih tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kerjasama manusia dalam keselamatan? Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Dikatakan kalau humanity and divinity work together, kalau kemanusiaan dan ilahi itu bekerja sama-sama, maka dia menghasilkan powerful. Oh ya betul, itu Ellen White juga kutip beberapa kali. Tapi saya perlu sampaikan bahwa walaupun itu Ellen White sampaikan, walaupun Paulus sampaikan, Paulus tidak menyatakan atau tidak merubah konsep bahwa keselamatan 100% hanya dari Yesus Kristus, hanya dari Tuhan, hanya dari Allah. Jadi keselamatan ini adalah murni dari Allah. Bagaimana caranya? Nah, saya gambarkan sebagai berikut. Pemantik api. Pemantik api. Triggernya, dia punya trigger, dia punya mantik, dia punya. Kalau saya katakan manusia, hati kita, tendensi kita, kecenderungan kita adalah jahat semata-mata. Dosa. Oke? Kita sudah korup. Almost totally destroyed. Hampir semuanya rusak. Tetapi bersyukur. Hampir semuanya rusak. Itu berarti tidak 100% rusak, tapi karena kita sudah dicemari oleh dosa. Salah suatu pikiran kita, hati kita, semuanya yang dihasilkan adalah dosa. Bagaimana saya yang dosa mau merespons kepada ilahi? Saya perlu katakan bahwa ada yang dimaksud dengan prevenient grace. Atau dalam bahasa lain, awakening grace. Awakening grace. Apa ini awakening grace? Awakening grace artinya kasih karunia yang membuat dia bangkit, yang membuat dia sadar. Hati saya jahat, saya tidak bisa merespons. Saya tidak bisa merespons panggilan Tuhan untuk terima keselamatan kalau bukan Roh Kudus yang trigger, yang memantik, yang sama dengan pelatuk, yang tarik itu pelatuk. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat sehingga saya punya hati ini mau merespons, maka saya tidak bisa merespons sama sekali. Dengan kata lain, dari sini kita tahu bahwa keselamatanmu bukan berarti saya punya usaha membuat saya selamat, tidak. Tapi oleh karena saya merespons kepada Roh Kudus yang membuat saya mau merespons terus, sehingga saya bisa mendapatkan keselamatan itu. Jadi usaha manusia itu bukan 100%, artinya bukan manusia punya usaha. Usaha saya untuk keselamatan, saya mengerjakan keselamatan itu bukan 100% saya, tidak. Itu 100% dari Roh Kudus yang membuat sehingga saya mau, I have a willing, saya I have a choice, saya memiliki pilihan, saya memilih untuk mendapatkan keselamatan. Jadi itu yang dimaksud dengan proses Allah bekerja di dalam, saya mengerjakan di luar. Artinya apa yang Allah kerjakan di dalam, itu juga yang saya kerjakan di luar. Kalau Allah mau selamatkan saya, dan saya mau diselamatkan, maka pekerjaan saya juga adalah pekerjaan penyelamatan. Dan itu banyak kita boleh lihat. Kalau Anda yang mempunyai komentar guru, di situ sangat jelas bagaimana pembahasan-pembahasan mengenai kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan, menjadi saksi. Lalu kemudian tugas kita adalah untuk menyampaikan kebenaran. Nah, Allah bekerja dari dalam. Ini baru poin pertama ya. Poin mengenai saya menjadi terang, bersinar dalam kegelapan. Yang pertama harus memiliki sumber terang. Saya harus dekat dengan sumber terang. Saya harus memiliki sumber terang.
Nah, Allah bekerja dari dalam, saya menjalankannya keluar. Saya merefleksinya keluar. Saya menamantulkan apa yang ada di dalam. Apa itu? Ini pertanyaannya. Kalau saya sudah memiliki sumber, bagaimana refleksinya berkaitan dengan saya sebagai terang? Oh, kalau Anda baca di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, ada beberapa poin saya mau berikan. Yang pertama, bagaimana saya bisa kerjakan keluar? Yang pertama, tidak bersungut-sungut. Oke? Tidak bersungut-sungut. No grumbling, tidak bersungut-sungut. Eh, banyak umat-umat Tuhan suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini artinya celoteh-celoteh kecil yang menyampaikan tidak suka, menyampaikan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Hal yang pertama, bagaimana saya harusnya menyampaikan bahwa saya memiliki sumber terang itu, yang pertama adalah saya tidak bersungut-sungut. Yang berikutnya, saya tidak berbantah-bantah, diberikan tanggung jawab, tapi masa dia begini, masa ini begitu, ini segala macam. Di jemaat kadang-kadang begitu. Ketika dibagikan tugas, oh masa saya yang berat, dia yang ringan. Masa saya dapat begini, masa dia dapat berbantah-bantah. Bagaimana caranya membuktikan bahwa saya memiliki sumber terang itu? Bagian yang ketiga saya kerjakan keluar adalah membuat supaya saya dan jemaat saya tidak dicela orang. Bagaimana supaya kita tidak dicela orang? Oh, banyak dia punya banyak yang bisa dibuat oleh jemaat. Salah satunya tidak datang terlambat di sekolah sahabat. Karena mereka bilang, oh ini orang, dan bahkan orang tahu, oh ini gereja ada saya baru saja melayani di salah satu gereja yang ada di Jakarta. Saya ada di Jakarta sekarang karena minggu depan baru saya berangkat ke field, ke tempat misioneri saya. Di situ dikatakan begini, ada yang bilang, ya pendeta, kami ini di acara sekolah sahabat belum banyak orang pendeta. Nanti kalau semua khotbah sofol ini pendeta. Ingat baik-baik. Kita punya kebiasaan ibadah bisa membuat celah untuk dicelah oleh orang lain. Yang berikutnya, selain tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tidak menciptakan celaan bagi orang lain, yang berikutnya adalah memberikan kesaksian yang baik. Kesaksian yang baik. Kelemahan umat-umat Tuhan adalah menjelekan satu dengan yang lain. Kalau seandainya umat-umat kita boleh berpikir lebih baik saya diam daripada memberikan kesaksian yang jelek tentang teman saya, masih itu lebih berguna, masih itu lebih baik. Tidak ada manfaatnya saya mengatakan bahwa si A itu jelek. Apa manfaatnya bagi saya? Tidak ada, malahan merusak orang itu. Mungkin tidak seperti itu dia. Kita ajar kita punya anggota-anggota jemaat, sampaikan kepada pemimpin-pemimpin sekolah sahabat untuk ajar kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Kalau cuma yang jelek yang bisa kita sampaikan karena memang itu fakta, mungkin lebih baik kita diam saja. Lebih baik saya diam daripada saya sampaikan. Tapi masih lebih baik saya pergi dan menegur langsung daripada saya hanya berdiam. Jadi saya sampaikan langsung kepada saudara, minta maaf. Bagaimana ada yang bisa saya bantu supaya sahabat depan orang boleh hadir sama-sama. Atau mungkin diberikan tanggung jawab supaya orang itu boleh datang lebih cepat. Jangan memberikan kesaksian yang baik. Yang berikutnya, setia kepada firman. Gereja Advent sangat terkenal dengan menekuni firman Tuhan. Oleh karena itu, setia kepada firman Tuhan. Setia kepada semua perkataan firman Tuhan. Setia kepada semua nubuatan. Setia kepada semua janji Tuhan. Setia. Yang berikutnya, bagaimana supaya saya membuktikan bahwa saya memiliki terang, saya memiliki sumber ini, saya sigap, tanggap, saya cepat merespons. Banyak umat-umat Tuhan nggak suka merespons, apalagi ada orang yang, contohnya, so suka mau nyatakan, mau pergi, mau berdoa, mau apa, tunggu jo pendeta, tunggu jo ketua, padahal dia bisa buat. Banyak orang segan, takut, ataupun malu untuk menyampaikan sesuatu atau mendoakan, biarpun cuma pendek. Kita mesti berani untuk mengekspresikan kerohanian yang kita punya. Oke?
Ini adalah bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan. Dengan kata lain, kalau seandainya saya mau ringkaskan bagian yang pertama yang saya sudah sebut-sebutkan kembali. Apa yang harus buat? Apa yang harus saya lakukan dalam konteks saya mengerjakan keselamatan saya? Yang pertama adalah kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu. Apa bagian saya? Bagian saya adalah merespons. Saya menerima dengan senang hati kebenaran yang Tuhan sudah bagikan. Sebagaimana Paulus katakan, terima kebenaran ini. Senantiasa taat. Yang berikutnya, bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Ingat, saya tidak bisa menjadi saksi yang bagus kalau saya tidak bergantung kepada Tuhan. Kalau saya bergantung, saya dokter, jadi saya boleh bergantung. Saya boleh bergantung. Tidak lama lagi saya akan ambil bulan depan. Bulan depan saya akan ambil postdoctorate classes. Saya punya kelas-kelas sesudah doktor lagi. Apa saya harus bergantung di situ? Tidak. Saya tidak boleh bergantung di situ. Saya harus bergantung kepada Tuhan. Kadangkala ketika saya bergantung kepada Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya mau bilang. Saya hanya bisa berdiam diri saja. Saya hanya bisa melihat orang yang menderita. Ketika ditanya tentang A, tentang B, tentang keselamatan, saya hanya bisa diam diri dan menangis. Jangan pernah sok-sokan di hadapan Tuhan dalam pelayanan. Saya harus bergantung kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan saya, melakukan tanggung jawab saya menerima, saya merespons terhadap pekerjaan Roh Kudus. Yang berikutnya adalah saya bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, ini saya rangkumkan yang poin-poin tadi. Saya tidak akan pernah komplain. Saya tidak akan pernah komplain. Kadang-kadang umat-umat Tuhan komplain. Komplain, seakan kadang-kadang pembagian berkat-berkat di jemaat pula terhadap janda-janda dan segala macam terjadi komplain dan segala macam. Coba terima dengan senang hati apapun itu. Ajar kepada anggota-anggota di sekolah sahabat. Bagaimana saya bisa menjadi terang. Di dalam proses saya menerima Allah itu. Saya tidak akan komplain, saya tidak akan protes sana-sini. Poin yang selanjutnya, saya akan menjadi berbeda agar orang lain bisa berbeda. Berbeda ini artinya bukan negatif. Saya harus menjadi Ronald yang beda daripada Ronald yang dulu yang mereka kenal saya. Yang mungkin pemarah, kurang sabar, dan sebagainya. Hal-hal itu harus saya tinggalkan. Saya harus menjadi sesuatu yang berbeda untuk bisa membuat orang lain berbeda. Saya tidak bisa membuat orang lain berbeda kalau saya tidak bisa berbeda. Ada orang bilang, tetap sama Jo Pendeta. Oh enggak, orang harus berbeda. Berbeda dari dunia. Harus berbeda, tidak kompromi dengan dunia. Berbeda dengan segala sesuatu yang biasanya jadi dengan kita. Yang berikutnya, di dalam bagaimana supaya saya dekat dengan Tuhan, saya mesti ada komitmen. Saya mesti ada komitmen bahwa saya mau hidup untuk melayani orang lain. Saya mau hidup untuk melayani orang lain. Nah, sekali lagi saya katakan, itu poin pertama. Untuk menjadi terang yang bersinar, saya harus memiliki sumber itu. Dan sumber itu dilihat dari buah-buah saya. Oke? Itu yang pertama. Perlu sampaikan kepada mereka. Poin yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah sebagai terang di jemaat, bagian yang paling penting adalah mengorbankan diri. Bukan mencari keuntungan diri. Untuk menjadi terang, saya harus berani mengorbankan diri. Ketika berbicara mengenai terang di zaman Paulus, belum ada lampu rupa seperti saya di sini, ada lampu listrik. Dulu itu masih ada cuma obor, lilin, suluh. Untuk membuat terang, sumbu itu harus korban. Untuk menjadi terang, lilin itu harus meleleh. Untuk menjadi terang, maka obor itu akan habis dimakan. Untuk menjadi terang, kayu itu harus dibakar habis. Untuk menjadi terang, saya harus mampu berkorban diri saya. Ini yang Yesus katakan, kalau ada orang ajak kita berjalan 1 mil, kita berjalan dengan dia 2 mil. Pikiri,
kasih dia pipi apa? Kanan. Sesuatu yang kita korbankan, sesuatu yang mampu kita berikan kepada Tuhan. Menjadi terang artinya saya siap, sebagaimana Paulus katakan bahwa dia punya kehidupan bagaikan kurban minuman yang dituangkan, yang habis. Yang habis. Bagaimana ini sacrifice? Sacrifice ini artinya saya tidak mementingkan diri saya tidak melihat diri saya selalu mengemukakan, saya selalu mendahulukan orang lain di hadapan saya. Di potluck, mungkin saya akan jangan dulu ambil. Kadang-kadang kita pendeta mendapatkan bagian kehormatan untuk mengambil makanan lebih dahulu. Tapi sekali-sekali coba kita bilang saudara-saudara lebih dahulu, atau siapa lagi, oma-oma. Semua kita berlayanilah dan jangan pernah mengeluh bila kita hanya dapat sisa. Jangan pernah mengeluh kalau seandainya kita tidak dapat panggilan. Kadang-kadang kita protes, oh kenapa yang dia yang dipanggil di rapat? Kenapa dia yang dipanggil di ini di sini? Saya tidak dipanggil. Kenapa? Tidak usah tanya, saudara-saudara. Tidak usah. Korbankanlah waktu Anda, korbankan talenta Anda, korbankan pelayanan Anda. Buat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam pengorbanan ini, untuk jemaat, di dalam pengorbanan ini, untuk jemaat, kita juga harus perhatikan. Di dalam sekolah sahabat ditekankan tentang unity, kesatuan, pengorbanan. Kesatuan adalah pengorbanan. Jangan saudara-saudara pikir bersatu itu gampang-gampang saja. Untuk bersatu saudara-saudara, untuk bersatu, mau jadi satu pikir, menjadi satu perasaan, menjadi satu jiwa, harus ada yang dikorbankan. Kita baru saja lewat 10 days prayer, right? Baru saja lewat 10 days of prayer. Baru lewat itu 10 hari berdoa, right? Baru selesai. Sekarang saya mau tanya, bagaimana pengalaman saudara-saudara di doa semalam indah? Di hari Sabat yang terakhir, ketika saudara berdoa menjelang hari Minggu. Saudara bergumul untuk berdoa, untuk buka mata. Saudara bergumul bagaimana untuk membuat supaya teman rekan dalam doa itu ada. Saudara, unity itu adalah bersatu, dan itu adalah sebuah pengorbanan, dan itu adalah terang. Pengorbanan diri untuk terang, poin yang kedua, tadi source, sumber, sekarang pengorbanan untuk diri, yang bagian yang kedua. Yang kedua, ya, yang kedua, tadi saya katakan, jangan ambisi diri. Oke? Jangan selfish, jangan cinta diri. Tapi suka mendahulukan orang lain. Itu yang bagian A dari nomor 2. Bagian B dari nomor 2 ini adalah unity, kesatuan. Ada apa di kesatuan ini? Kalau saya ilustrasikan dengan 10 jari ini, ya, ketika ini 10 anggota. Coba bayangkan ini 10 anggota, semuanya pegang lilin. Di kegelapan. Di kegelapan. Semakin gelap, semakin bagus. Kalau semakin gelap, lalu lilin ini sendiri-sendiri, maka cahaya itu dilihat kecil sekali. Tapi bila lilin ini digabungkan, maka cahaya itu akan menjadi terang. Luar biasa, besar terangnya. Dan kalau angin bertiup, membuat flame, membuat api ini mulai goyang. Tiba-tiba satu api padam. Maka contohnya satu anggota padam. Maka orang-orang di sekitarnya, lilin-lilin di sekitarnya dengan mudah membagikan terangnya kepada yang ada yang sudah mati tadi. Tapi kalau lilin itu sendiri-sendiri jauh, ketika dia mati, dia hanya mati sendiri. Tidak ada yang mampu dekat dengannya. Makanya umat-umat Tuhan harus bersatu. Harus bersatu. Kenapa mesti bersatu? Supaya kalau penggodaan datang kepada salah satu, kepada satu umat, maka saudara yang lain bisa cepat memberikan terangnya, memberikan pengaruh baiknya, memberikan pertolongannya. Dan semakin besar terang itu. Di dalam bagian yang kedua, sacrifice ini, terang dari jauh itu terang datang kemari, saya bisa enjoy, terang kita pe jalan. Ya, seperti Alkitab katakan. Dan Tuhan jelas-jelas katakan firman Tuhan ini adalah terang. Firman Tuhan ini adalah terang bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Terang. Tapi ingat, terang
tidaklah terang kalau tidak ada panas. Orang, kalau ini itu sumber terang. Dan orang itu ada di sini. Orang yang gelap, yang jahat, atau apapun yang ada di sini. Dia melihat terang. Dia silau dengan terang. Dia tidak bisa melihat terang. Nasihat-nasihat firman seperti mengganggu pikirannya, merusak dia punya perasaan, tidak menyenangkan hatinya. Tapi akhirnya di terang yang jauh dengan terang yang dekat. Beda. Terang yang jauh dan beda terang yang dekat. Tuhan mau kita bukan cuma menerima terang, tapi kita adalah sumber terang. Kita sendiri menjadi terang itu. Itu berarti saya harus dekat di sini. Supaya terangnya benar-benar mampu, benar-benar powerful. Bagian yang kedua. Sekarang kita tiba kepada bagian yang ketiga. Ada apa di bagian yang ketiga? Bagian yang ketiga ini, saya ingin bagikan pada saudara-saudara contoh terang. Jadi bagian pertama adalah sumber terang. Bagian yang kedua adalah sacrifice, pengorbanan untuk terang. Dan bagian yang ketiga adalah contoh dari terang itu. Contoh dari terang itu. Sudah pasti, contoh yang paling besar adalah Yesus Kristus. Contoh terang. Ini contoh terang. Artinya contoh DP aktual, DP realita. DP reality, dia realita. Dia punya kenyataan. Yesus Kristus, kita sudah tahu. Yesus adalah orang yang sama dengan kita. Dan dia memiliki terang yang luar biasa. Dia katakan, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia, barang siapa datang kepadaku tidak akan tinggal dalam kegelapan, tapi kehidupannya akan terang. Sudah pasti. Kita bicara tentang Yesus sebelum kita pindah kepada Timotius dan Afroditus. Dua contoh yang diberikan di dalam Alkitab. Oke? Mari kita lihat Yesus Kristus. Apa terang yang dia buat? Apa terang yang dia buat? Oh, banyak saudara-saudara bisa buat terang. Tapi terang yang Yesus buat, selain bisa memberikan keselamatan kepada kita, di dalam pelajaran sekolah sahabat yang kita sudah pelajari minggu lalu, mengenai pengorbanannya. Terang, sekali lagi, terang itu berkaitan dengan pengorbanan. Menghabiskan dirinya untuk seseorang yang bisa saja menolak dia. Menghabiskan pelayanannya, menghabiskan pengorbanannya demi orang yang mau dia selamatkan, walaupun mungkin orang itu akhirnya menolak. Tidak mudah menjadi seperti Yesus. Tidak mudah menjadi seperti Yesus. Yesus adalah Allah, kita tahu ceritanya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi seperti kita. Dan ketika dia datang awan-awan, dia membawa kita ke surga, rambut putih jadi hitam, tinggi kita dibaharui, kulit kita kencang seperti bayi, semuanya mulus-mulus, tidak ada lagi kerutan-kerutan seperti saya punya dahi, tidak ada itu. Semua kita jadi baru. Tetapi dia tetap jadi seperti dia. Lukanya tetap ada, bukti-bukti mahkota duri tetap ada, dia punya rusuk tetap ada luka, untuk masa kekekalan. Kita harus rubah persepsi umat-umat Tuhan yang berpikir bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia jadi Allah ulang. Tidak. Allahnya tetap ada di sininya, di pundaknya, dia Allah. Tapi kehidupannya seperti kita manusia yang tidak akan berubah semasa kekekalan. Itu pengorbanan Allah kita yang luar biasa. Dan itu yang dimaksud dengan terang. Terang. Biar orang nilai kita segala macam, tapi korbankan kita punya diri untuk pelayanan. Semua yang kita miliki, materi apapun untuk pelayanan. Itu yang Yesus buktikan. Mari kita lihat kedua contoh yang ada. Yang disampaikan oleh Paulus. Contoh terang. Yang pertama adalah Timotius. Saya baca ayat yang ke-19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku. Oke? Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Siapa Timotius? Timotius adalah rasul muda. Timotius adalah
anak dari Paulus, anak pelayanan. Ya, bukan anak sungguh, tapi anak pelayanan, anak latihan dari Paulus. Dan Paulus sangat bangga. Dia katakan, ini satu, ini sehati, sepikir sama seperti saya. Dan bukan cuma itu, dia sangat khawatir tentang umat-umat Tuhan. Tidak mudah, tidak mudah untuk menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin diskusi sekolah Sabat supaya benar-benar masing-masing memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dia katakan, Timotius sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, tetapi Timotius tidak mencari kepentingannya sendiri. Ini pergumulan, jujur saja. Semua Anda, termasuk saya, baik yang di uni, di daerah, di mana saja, saya mau katakan, kepentingan diri harus kita kalahkan. Banyak kali kita pikir cuma kepentingan diri. Kepentingan diri. Kadang-kadang kita sebagai pendeta, kita emosi, marah-marah kepada keluarga karena kita sudah mulai terlambat. Pentingkan diri oleh karena, malu nanti pendeta dianggap terlambat. Sehingga kadang-kadang jadi konflik dengan istri, konflik dengan anak-anak. Belum anggota-anggota jemaat, saya tidak mau bicara tentang anggota-anggota jemaat, kita bicara tentang kita. Saya mau katakan di sini, sahabat-sahabat, teman sepelayanan, coba pikir kepentingan mereka juga. Kenapa tidak bangun lebih cepat? Kenapa tidak bersedia lebih cepat? Kenapa tidak makan lebih cepat? Jadi kepentingan di sini, diri ini, begitu orang kecenderungan, selalu mau ke dosa. Tapi Roh Kudus selalu bekerja untuk itu. Dan Timotius sudah mampu mengalahkan kepentingan diri. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Ayat 21, ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius telah diuji dan bahwa Timotius telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Ini juga penting, saudara-saudara. Kalau mau kirim kepada umat-umat Tuhan yang solau-lau atau jarang-jarang datang di gereja, orang mesti perhatikan, kirim kemari orang yang betul-betul mampu. Orang-orang yang betul-betul yang luar biasa. Timotius ini mau dikirim oleh Paulus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Dia rencana mau kirim orang begitu. Kita perlu kirim orang yang tepat untuk masalah yang tepat. Jangan cuma mau rame-rame. Aduh, sangat disayangkan. Banyak teman Tuhan ketika melawat hanya cuma mau rame-rame. Mau cari keselamatan, bukan mau cari keselamatan. Mau bimbing orang dalam keselamatan, kita sukanya rame-rame. Kalau nggak rame-rame, nggak serak, nggak nyaman. Mesti banyak. Kadang-kadang melawat orang yang sakit sampai 5-6 mobil pergi melawat rame-rame. Bagus sih, bagus. Tapi pertanyaan, apa itu efisien? Kenapa tidak lakukan hal yang lain, pelayanan yang lain? Ayat 25. Contoh yang lain. Oke? Timotius sehati sepikir. Menjadi terang harus sehati sepikir dengan gembala. Kasih tahu kepada pemimpin tua-tua jemaat, kepada pemimpin-pemimpin sekolah Sabat yang kalian nanti satukan. Apa yang menjadi program di jemaat, apa yang menjadi program harus sesatu pikir, searah, sepikiran dengan gembalanya, sepikiran dengan komite jemaatnya. Jangan berjalan sendiri, harus sesuai searah dengan apa yang diturunkan oleh daerah, yang diturunkan oleh uni, searah, sehati, sepikir. Dan itu yang dibuat oleh Timotius. Dia satu sehati sepikir dengan Paulus. Ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Epafroditus ini adalah seorang tua-tua jemaat yang diangkat oleh jemaat Filipi sendiri untuk pergi melayani Paulus. Senang ya, waktu itu memang walaupun Paulus ada dalam penjaranya sendiri, di ruangan yang dia sewa sendiri, dan ada orang yang melayani dia. Jadi dia mampu untuk menulis surat, tidak khawatir mencuci baju, tidak khawatir dengan makanan, dia punya fokus adalah pelayanan. Seandainya juga di jemaat, membuat hamba-hamba Tuhan, tua-tua jemaat, fokus dalam pelayanan, tidak pusing tentang makanan, tidak pusing tentang semua kebutuhan fiskal, maka hamba-hamba Tuhan itu akan lebih efektif melayani. Kadang-kadang kita sudah bukan cuma melayani saja,
Kita sudah segala macam dibebankan kepada kita. Urusan ini sampai urusan politik pun ada dalam tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, tanggung jawab pemimpin-pemimpin jemaat. Padahal sebenarnya seandainya kita fokus dalam pelayanan, melaksanakan misi itu, dan ada orang lain yang bantu, maka itu akan lebih mudah. Epafroditus dikirim oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus. Dan Paulus sangat terberkati dengan bantuan ini. Dia boleh fokus menulis surat, memberikan wejangan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Ayat 26. Karena Epafroditus sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi, sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin sekolah sahabat, kalau torang sakit, mestinya torang prihatin terhadap jemaat yang merindukan torang, merindukan kita dalam pelayanan. Jangan jadikan alasan itu sakit untuk menjauhkan diri dari jemaat. Mestinya ketika kita sakit, kita rindu untuk jemaat. Ini yang penting harus kita tahu. Ayat 27. Memang benar, sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Epafroditus adalah hanya orang yang dikirim untuk membantu Paulus, tapi sudah mendapatkan jiwa perjuangan pelayanan seperti Paulus. Tidak mudah, saudara-saudara. Ini man in esteem. Orang-orang yang sangat kokoh, yang kuat, baik Timotius maupun Epafroditus. Mereka orang-orang yang fokusnya adalah pelayanan, fokusnya adalah melayani, fokusnya adalah melayani. Kita kembali kepada pelajaran kita. Bagaimana menjadi terang yang bersinar dalam kegelapan, dekat dengan terang. Kita harus memiliki terang itu. Yang kedua, berkorban, mampu berkorban. Dan yang ketiga, memiliki sifat-sifat seperti contoh terang dalam Alkitab. Di antaranya Yesus, Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Anda bisa pelajari sendiri, Anda bisa baca sendiri. Anda bisa baca dan bisa lebih memperdalam apa yang sudah Anda pelajari, kita pelajari sama-sama pada malam hari ini. Intinya, menjadi terang adalah tugas kita. Tidak ada di antara kita dan pemimpin sekolah sahabat dan anggota jemaat siapapun yang tidak diberikan tanggung jawab sebagai terang. Dan untuk menjadi terang, kita harus memiliki sumber terang itu, dan kita harus betul-betul berkorban untuk itu. Waktu kita, talenta kita, semangat kita, semuanya materi yang ada. Kita mesti ada yang sama dengan lilin harus terbakar habis demi menjadi terang. Dan juga persatuan dalam jemaat itu harus erat supaya semakin terang itu besar. Dari situ bisa dirasakan bahwa terangnya berguna. Boleh lebih jauh terangnya, tetapi ketika lebih dekat, maka terang itu akan memberikan panas, hangat, yang membuat badan ini terasa enak untuk bergerak, bukan dingin, kaku, diam, lalu kemudian terlena, tertidur dengan keadaan-keadaan yang ada. Contoh-contoh terang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab. Siapa saja dalam Alkitab, tokoh Alkitab. Saya cuma sebut 4 tadi, yaitu Yesus, Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Saya pikir sampai di situ pembahasan saya untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan. Saya serahkan kepada moderator mungkin. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Baik, tentunya kita telah diberkati lewat pembahasan pada malam ini oleh hamba Tuhan Pendeta Ronald Mamarimbing, dan waktu yang indah ini kita akan datang pada ruang pertanyaan. Kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bertanya langsung selain menuliskan pertanyaan di kolom chat ini, dan kita akan memulai untuk beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan. Kita langsung saja untuk eh, pertanyaan
Yang pertama, Pak Pendeta, bagaimana menghadapi anggota yang selalu datang tepat waktu, tetapi di jam diskusi selalu mendikte mereka yang datang terlambat, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di ibadah. Apa yang harus kita katakan kepadanya agar juga tidak menyakiti hatinya? Persilakan Pak Pendeta untuk Ini mulai. orang yang selalu datang lebih cepat untuk mengkritik orang yang datang terlambat di dalam gereja. Eh, Kalau saudara berani untuk bicara langsung kepada orang ini, lebih bagus bicara langsung saja kepada orang ini. Saudara, terima kasih. Saudara sudah datang lebih cepat. Tapi saudara, orang mau suka selamatkan banyak orang. Nanti kalau saudara mau sampaikan tentang yang saudara so biasa sampaikan, boleh jo kita yang sampaikan, saudara. Boleh jo saya yang sampaikan. Artinya kita harus melihat bahwa masih banyak orang di dalam masih banyak orang dalam gereja kita yang melihat keselamatan oleh usaha. Dia dorong pikir dengan setia datang ke gereja, dorong pasti selamat. Setia datang ke gereja. Tapi kalau terlalu begini, saudara, itu tidak menjamin. Bukan berarti saudara-saudara datang setia ke gereja kok sudah selamat. Ah, itu konsepnya benar, tapi dalam menyampaikannya itu bisa membuat bahaya. Oleh karena orang, oh, for apa dan orang setia-setia begini dong pendeta? Memang mesti hati-hati untuk menyampaikan itu. Kalau saya, maka saya akan bikin pendekatan kepada orang itu dan akan sampaikan, Om, Om mau bilang yang lalu Om bilang tentang orang yang terlambat. Pendeta, dorong terlambat, mesti datang cepat. Ya, boleh kali ini kita yang bicara, Jo. Boleh kali ini kita sampaikan. Nah, dan kita akan sampaikan, saudara-saudara, orang rindu semuanya untuk ketika bahas sekolah sahabat, semua orang ada di sini. Semua orang ada di sini. Jangan ada yang terlambat supaya kita mulai boleh berdoa. Ada usulan-usulan doa yang perlu orang satu orang dengar dari saudara-saudara yang datang terlambat, tapi karena belum ada waktu itu, orang terpaksa doakan cuma pendek. Orang butuh kalian punya doa, kalian punya banyak yang kita boleh sampaikan. Dan orang boleh bilang, orang saudara yang datang cepat ini kasih kredit kepadanya. Senang rasanya boleh menyampaikan. Jadi kasihkan kredit kepadanya, tapi bagaimana kita untuk hati-hati dalam menangani orang-orang seperti ini. Karena salah jocumu sedikit, ada orang kecewa, kelar. Eh, Gampang sensitif. Saya pikir demikian yang boleh saya berikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk selanjutnya ini kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman apabila ada yang mau bertanya langsung, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Di sini ada pertanyaan. Ya, oke. Di sini bilang sebagai seorang pendeta ada yang, saya cepat sekali. Ada yang berlomba untuk menjadi yang terbesar, berusaha untuk mengorbankan orang lain. Artinya, ketika orang tersebut memancarkan terang yang ada padanya, ada pula yang berusaha memadamkan terang itu. Karena ia merasa bahwa itu akan menjadi ancaman bagi dia. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? eh Kita mesti bedakan tentang terang kebenaran, ya, dan terang yang kita lihat seperti kemampuan dari orang lain. Kalau seandainya berbicara mengenai bagaimana eh, ada orang yang berusaha mematikan terang dan segala-segala macam, ya saudara-saudara, saya pernah rasakan itu. Saya pernah rasakan itu, tapi saya tidak menganggap itu sebagai penghalang terang saya. Saya tidak merasakan bahwa orang yang mau dep-dep saya, yang mau tekan-tekan saya dalam pelayanan saya, dan itu membuat saya punya terang tidak menjadi terang. Oh enggak. Saya punya terang adalah apapun yang jadi sama saya, termasuk saya mengorbankan diri saya, apapun yang terjadi saya, bahkan saya sakit sekalipun, hampir mati, bahkan mati sekalipun, hanya demi keuntungan kemuliaan bagi nama Tuhan, saya akan lakukan. Itu yang dimaksud dengan terang. Terang itu bukan karena berkaitan dengan posisi, bukan berkaitan dengan jabatan, bukan berkaitan dengan pencapaian sesuatu, tidak. Terang itu adalah pengorbanan diri, pelayanan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi kalau seandainya saya mau kasih nasihat kepada sahabat yang bertanya ini, bagaimana dengan orang lain yang mau berusaha mematikan terang kita? Terang yang mana yang diusahakan mati? Oh, karena
saya berusaha, saya biasa tampil. Karena biasa tampil, maka ada orang yang berusaha untuk menutup supaya saya tidak tampil. Oh, waktu saya masih pendeta muda, saya ingat sekali. Saya ada alami itu. Saya ada alami itu. Ya, ketika kami pernah melayani, kami sebagai pendeta muda waktu itu, tamatan ungklap, dan teman-teman yang bukan Advent membuat ibadah di salah satu hotel dan mengajak kami sebagai pendeta muda untuk ambil bagian berkhotbah karena mereka rindu tuh hari Sabat, tapi semua mereka belum menjadi Advent. Mereka hanya rindu supaya hari Sabat ada pelajaran firman Tuhan. Jadi ada beberapa teman pendeta yang dikontak untuk menjadi pembawa firman dan dorang sewa itu hotel untuk hanya untuk hari Sabat untuk kita layani pada waktu itu. Tapi pada waktu itu ada pimpinan-pimpinan yang katakan, oh, Mama Rimbing P Group ini bikin begini. Dorang cuma mau, apa yang terjadi sekarang? Orang-orang itu semua yang berjumlah 30-an itu sama sekali tidak ada kabarnya. Ketika saya bertemu dengan mereka, mereka bilang, pendeta, mereka semua panggil saya Onel, aduh, seandainya itu gereja masih jalan, orang semua sudah jadi Advent. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang bisa saya buat adalah sekarang saya kontak mereka satu-satu untuk menyampaikan sesuatu. Doakan mereka untuk membuat, puji Tuhan, sudah 2 yang masuk dalam Advent. Tidak mudah saya mengatakan. Memang ada orang yang berusaha padamkan, tapi bukan padamkan terang saya, padamkan pergerakan saya. Tapi terang itu tidak ada yang mampu tahan, saudara. Setan berusaha tutup terang itu dengan berbagai cara. Tapi terang itu harus kita tetap bawa. Bagaimana caranya? Dekat dengan sumber terang. Dekat dengan sumber terang. Semakin terang kita dekat dengan terang, semakin jelas mana yang kurang di diri kita. Semakin dekat kita dengan terang, semakin mampu kita, powerful, ada energi, solar power yang kita miliki untuk kita bawakan kepada orang lain. Saya pikir itu yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh siapa ini? Saudara kita yang ada. Oh, baik, terima kasih Pendeta. Jadi karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, kami memprioritaskan dulu untuk pertanyaan yang masuk di kolom chat ini. Nanti sesudah itu, kalau masih ada waktu, kami akan berikan kesempatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, Oke. terkadang dalam pelayanan kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana kita dapat membedakan antara pikiran kita dengan pikiran Allah agar kita dapat terus menjadi terang? Silakan. Lagi, Pendeta. boleh ditanyakan lagi? Oke, saya baca sekali lagi. Terkadang dalam pelayanan kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Bukan kadang, sering. Ya. Sering, terlalu sering. Terus. Dalam situasi seperti itu, bagaimana kita dapat membedakan antara pikiran kita dengan pikiran Allah agar kita dapat terus menjadi terang? Saya tidak bisa memikirkan pikiran Allah pada waktu itu, sahabatku. Yang saya bisa pikirkan adalah pikiran saya dan emosi saya pada waktu itu. Saya tidak mau bicara muluk-muluk di sini. Ketika saya sedang dalam kesusahan, ketika dalam pelayanan, lalu kemudian ada yang membuat, dan saya mau bedakan antara pikiran Allah. Yang bisa saya buat adalah berdiam diri dan berdoa, dan berpikir hanya, kalau Yesus ada di sini, kira-kira dia mau buat apa? Hanya itu. Saya tidak bisa berpikir tentang pikiran Allah. Pikiran Allah terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu besar. Yang saya bisa pikir adalah dalam situasi saya yang tidak nyaman seperti ini, kira-kira kalau ada Yesus di sini, dia mau bikin apa? Dan itu saya berdoa. Kalau saya tidak tahu Yesus bikin apa, lebih saya berdiam. Kalau Yesus bersikap adalah menegur, saya tegur. Kalau Yesus bersikap adalah senyum atau memberikan ketenangan, saya akan berikan ketenangan. Jadi yang saya pikir, kalau Yesus ada di sini, di pinggir saya, di sisi saya saat ini, kira yang dia akan buat. Oh, enggak, dia kalau ada di organisir dia Ya. indeks. Ada yang ganggu. Itu bukan honor, Le.
Sudah dipanggil. Oke. Alright. Terima kasih. Baik, Aman, aman, aman. baik. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, dalam situasi apa kita dipanggil untuk tetap bersinar meskipun sulit? Terima kasih, Sir. Ya, Kita di dipersilakan. Papua Nugini, saudara-saudara. Kita di Papua Nugini. Nyawa itu murah. Nyawa itu murah. Saya mau ceritakan ya perbedaan. Saya melayani, saya melayani Tanggari. Di awal-awal pelayanan saya membawa satu kali saya bawa kendaraan motor dan istri di belakang lagi hamil tua, anak kami yang pertama. Pas naik-naik di PLTA itu di apa itu distrik di mana itu namanya? Semua dekat-dekat Tanggari di Babelok, semua dekat situ. 3 orang keluar dari dalam hutan. Itu sore jam 6 karena itu acara Rabu malam. Saya mau pergi acara Rabu malam. Dia keluar, 3 orang mabuk. Lalu ayunkan itu sabel. Ayun tuh sabel, saudara-saudara. Waktu itu sabel terayun, saya sementara bawa kendaraan. Saya tunduk dengan helm. Itu sabel kena di helm. Tang, tajamping ke atas. Kita pakai motor so terus. Masih muda. Kita parkir tuh motor. Kita semua bakelai. Waktu kita pergi, kita keluar. Kok kita buka tapi helm. Karena mau batangkis ini. Batangkis dengan helm ini. Karena kan kita nggak tahu apa yang jadi. Kita mesti berhenti lihat tapi istri dulu. Untung tapi istri nggak apa-apa. Kita emosi pada waktu itu. Tuhan ada backing supaya kita nyandak cepat bertindak. Mau tahu yang Basabel itu teman dari itu anak yang satu yang DP Mama baru dikuburkan hari Minggu sebelumnya dan kita pendeta yang bikin itu penguburan. Kita itu DP Mama dorang itu gemim bukan Advent. Mana ada pendeta yang mau kuburkan. Kita sebagai pendeta Advent kita doakan dorang dan pergi penguburan. Waktu dia lihat kita, oh pendeta, minta maaf. Minta maaf pendeta. Langsung marah sekali. Dia bilang, aduh ngana. Siapa ngana bagian? Aduh pendeta. Oh dia marah pada teman-teman. Dia tampilin dari teman-teman. Oh ini hampir pagi tapi pendeta. Padahal dia bukan Advent. Tapi bayangkan kalau seandainya dia so ayun kong kena tapi leher DP dulu. Apa kira-kira dia yang begitu? Itu pertama. Ya. Kehidupannya kita. Bagaimana kita mau tetap mau tunjukkan terang. Ada satu tamu bilang, banyak berdoa Joh untuk hal-hal seperti begitu. Dan yang banyak pasrah. Waktu di Poso, kerusuhan Poso, kita orang pertama yang lewat di Poso waktu anak-anak lagi pegang kepala dengan belah itu perempuan. Kita lewat dengan TP Maitua. Maitua hamil waktu itu, tapi istri hamil 3 bulan pada waktu itu. Kondoran tanya, ada Advent di sini. Cuma kita sendiri dengan Maitua itu Advent. Bukan Advent. Ada Kristen di sini. Cuma orang dua itu Kristen. Teman-teman lain ada alami mungkin pergumulan seperti itu. Kita juga ada alami. Tapi ketika ditanya, apakah ada orang Kristen di sini? Kita bergumul. Mau bilang kita Kristen atau nyanda. Tapi kalau bukan karena kita berdoa kuat, Tuhan, kita cuma minta Tuhan minta. Kita cuma minta satu. Mengenai kuasa, roh, buah roh yang namanya mati sahid. Karena buah roh mati sahid hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Jadi kita berdoa itu. Tuhan kasih kebebasan. Sampai sekarang kita boleh kasih persatuan. Begini kita semua mati lama. Tahun 98 di Poso. Begini. Jadi bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa kasih resep. Kita cuma bilang pada waktu itu berdoa Jo. Nanti Tuhan kasih kelepasan pada orang. Paulus berapa kali dia diusahakan untuk dibinasakan. Tapi tetap hidup. Dia cuma dahulukan saja pekerjaan Tuhan. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pendeta. Untuk pertanyaan berikutnya, bolehkah Sir menekankan kembali
apa perbedaan antara kita mengerjakan keselamatan dan keselamatan yang dikerjakan Allah? Oke, terima kasih, Dodo. Apa itu keselamatan yang dikerjakan Allah? Keselamatan dikerjakan Allah itu adalah proses mulai dari rencana keselamatan dan Yesus mati dan semuanya menyelamatkan kita. Sehingga ada ayat, barang siapa yang percaya kepadanya, Yohanes 3 ayat 16, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menjelma menjadi manusia yang paling rendah dan paling hina, mati di kayu salib untuk kita. Itu adalah akses keselamatan. Oke? Akses keselamatan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita punya hati, kecenderungan hati, pikiran adalah dosa semata-mata. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kita betul-betul, boleh saya katakan, almost totally destroyed. Hampir rusak 100%. Tapi bersyukur masih ada yang tersisa, yaitu yang torang sekarang ini. Tapi bagaimana saya mengerjakan keselamatan? Dengan Allah melalui kuasa Roh Kudus bekerja di hati saya untuk membangkitkan kemauan saya untuk hidup lebih baik. Itu pekerjaan Tuhan. Saya merespons dengan cara saya merespons. Jadi ada yang disebut, saya katakan tadi, awakening grace, prevenient grace. Prevenient grace ini adalah grace, kasih karunia yang membuat orang itu mampu merespons keselamatan yang Tuhan tawarkan. Tanpa kasih karunia, tanpa prevenient, atau Ellen G. White sebut awakening. Prevenient grace itu John Wesley yang sebut, John Wesley sebut sebagai prevenient grace. Ellen White katakan awakening grace. Kasih yang membangkitkan, yang membuat sehingga kita ini mampu merespons keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau seandainya kita kerjakan keselamatan itu tidak juga dalam konteks bukan membuat kita selamat. Saya mengerjakan keselamatan itu bukan membuat saya selamat, tidak. Saya mengerjakan keselamatan itu oleh karena saya sudah selamat. Saya sudah selamat. Keselamatan dikerjakan oleh Allah dari dalam hati saya, membuat saya ada keinginan untuk mau selamat dan mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia lewat pengetahuan tentang Injil, dan saya percaya tentang Yesus Kristus. Saya merespons itu. Respons itu juga saya tidak mampu bila tidak ada energi dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya untuk menerima semuanya itu. Dan saya kerjakan dengan cara apa? Yang tadi saya sudah sampaikan. Dengan cara tidak bersungut-sungut dengan panggilan Tuhan. Tidak berbantah-bantah. Membuat agar tidak dicelah pelayanan saya. Memberikan kesaksian yang baik tentang siapa saja. Setia kepada firman Tuhan. Cepat reaksi untuk menolong orang. Lalu dengan mengorbankan diri. Mengorbankan saya. Itu yang maksud kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita kerjakan oleh karena, ya, dalam bahasa asli, gentar atau trembling itu adalah sikap jangan sampai tidak tercapai, jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Tuhan so percayakan kepada saya untuk menjadi pendeta, untuk jadi pemimpin diskusi, untuk menjadi siapapun tanggung jawab saya di gereja. Jangan gagal tanggung jawab itu. Kerjakanlah keselamatan itu. Keselamatan bukan cuma sekedar saya punya keselamatan, tapi keselamatan jemaat secara keseluruhan. Karena Tuhan mati untuk jemaatnya. Memang secara pribadi Tuhan mati untuk saya pribadi, tapi juga Tuhan mati untuk jemaatnya. Dia membangun jemaat karena jemaat ada misi. Jemaat diadakan oleh karena misi. Keselamatan adalah pribadi-pribadi. Tapi sebagai community of believers, community of faith, the follower of Jesus Christ, pengikut Kristus, kita harus kerjakan kita punya keselamatan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Paulus Filipi 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 tadi. Itu yang dimaksud dengan kita kerjakan keselamatan kita. Jadi bukan karena saya kerjakan supaya selamat, tidak. Karena saya sudah selamat. Allah sudah kerja dalam diri saya harus bagikan kepada orang lain apa yang saya sudah terima. Tentunya semua dari pelayanan saya, dari kehidupan saya, termasuk istri dan anak-anak melihat kehidupan saya sebagai orang yang membagikan, mengerjakan keselamatan itu. Tetap menjaga saya ada di rel kebenaran. Walaupun
walaupun Anda pendeta, walaupun ketua, pemimpin sekolah sahabat, kita tetap manusia. Anytime we may fall, kita boleh jatuh. Oke? Tapi Tuhan berharap supaya kita tetap ada dengan takut, gentar dalam proses menjaga keselamatan itu. Oke? Dan ujung-ujungnya saya punya keberhasilan menjaga keselamatan tidak membuat bukan itu yang menjadi apa ya, menjadi alasan saya selamat, tidak. Semua oleh karena Yesus Kristus yang digambar ini menghubungkan antara Allah dan manusia. Dialah yang menyelamatkan, bukan saya. Saya punya tugas hanyalah mau dipegangnya. Saya punya tugas adalah mau dipegang dan memanggil mereka sama-sama untuk mau dipegang oleh juru selamat saya. Terima kasih, Henry. Baik, terima kasih, eh, Pendeta. Ada yang sudah angkat tangan dari tadi untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Kami Yes. persilakan kepada Pendeta Stephen Kuluwai. Baik, terima kasih. Shalom. Ada kedengaran suara? Ya, Ada. silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami, kalau terang itu adalah kebenaran dan itu harus diperjuangkan. Pertanyaan dalam konteks pelayanan kita, mana yang orang korbankan? Terang atau loyalitas? Terima kasih, Sir. Apa yang kita perlu korbankan? Terang atau loyalitas? Saya tidak tahu konteks apa ini mau disampaikan. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya korbankan loyalitas. Kalau saya, asalkan terang saya terang Yesus. Asalkan terang saya terang Yesus. Ya, saya berapa kali dihadapkan seperti ini. Tapi kalau seandainya loyalitas itu bagian dari terang yang benar, kenapa saya mesti mundur dari loyalitas itu? Tapi kalau seandainya kita loyal untuk sesuatu yang tahu-tahu bukan terang, kenapa saya sudah mesti loyal di situ? Kita berbicara mengenai terang. Terang itu kebenaran. Kebenaran itu bukan cuma baik. Oleh karena ada yang baik belum tentu benar. Oke? Yang benar belum juga tentunya semua baik. Biasanya yang benar kadang-kadang menyakitkan, bukan cuma kebaikan. Kadang-kadang memberikan karena benar, ya datangkan keburukan kepada kita. Karena kita benar, maka banyak orang tidak suka kita. Maka karena kita bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, maka orang lempar batu kita. Jadi kita mesti lihat di situ. Kalau Anda mau pilih antara loyalitas dan terang, di konteks apa sehingga itu ada. Tapi biasanya orang yang memegang terang sungguh-sungguh, maka loyalitasnya di terang itu. Biasanya kita bilang. Orang yang memegang terang yang benar, maka otomatis loyalitasnya. Pionir-pionir gereja kita seperti itu. Terang progresif kepada mereka. Lambat laun semakin naik. Dan di mana mereka pegang itu yang mereka bertahan terus. Sedangkan mereka yang tidak bertahan, mereka hidup kepada seperti Crozier contohnya. C.L. Crozier, dia ini yang pertama kali menuliskan tentang Ka'bah. Tapi dia juga yang pertama kali menolak tentang Ka'bah. Oke? Dia loyal kemana? Dia punya loyal kemana? Dia mestinya loyal kepada Ka'bah, tapi akhirnya dia sendiri yang revoke, dia sendiri yang tolak itu Ka'bah, yang oleh mana dia yang pertama yang menulis tentang Ka'bah. Di zamannya Ellen White. Jadi kalau seandainya terang itu bagian dari loyalitas, ya baguslah sama-sama. Tapi kalau itu berpisah, loyalitas kepada siapa? Paulus juga bilang, kalau kita lihat, saya pikir Pendeta Wiswenis bisa mampu jelaskan ini, karena saya mendapatkan ide dari beliau waktu kami di Ayas berbicara mengenai 1 Korintus pasal yang ke-7, bagaimana dengan pasangan suami istri yang satu Advent, yang satu enggak.
Apakah haruskah dia loyal kepada keluarganya dan meninggalkan kebenarannya atau tidak? Ini yang menjadi pembahasan. Yang kita sepakati adalah kebenaran akan dipilih dan kebenaran akan memenangkan orang itu. Kebenaran akan memenangkan orang itu. Dan Tuhan sendiri katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Itu berarti kita punya prioritas kepada Tuhan, tidak menyia-nyiakan kita. Tidak akan membuat sia-sia. Oke? Jadi itu yang boleh saya sampaikan kepada sahabat saya, adik saya, Pendeta Stephen. Thank you. Baik, terima Terima kasih. kasih. Masih ada beberapa pertanyaan di sini. Waktu untuk kita tanya jawab itu sesuai jadwal yang diberikan kepada kami itu 30 menit. Kecuali pembicara melihat ini pertanyaan yang penting, mungkin kita akan minta persetujuan dari pembicara untuk menjawabnya. Silakan. Ya, oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita sudah selamat ketika Yesus mati di kayu salib, kita diselamatkan dari apa? Ini, kalau kita sudah selamat, ini selamat bagaimana ini? Di surga atau selamat dari kematian kekal? Ketika Yesus mati di kayu salib, kita diselamatkan dari apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, kita diselamatkan bila kita percaya, kita diselamatkan dari upah dosa. Oke, kita selamatkan dari upah dosa. Tapi di sini kalau kita sudah selamat, ketika Yesus mati di kayu salib, kita diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari upah dosa. Dan pada kenyataannya, walaupun Yesus sudah mati dan sudah selamatkan kita dari upah dosa, dengan kita percaya kepadanya, itu juga bukan menjadi alasan bahwa saya harus masuk surga. Oleh karena yang tadi itu kan, kita sudah belajar mengenai kerjakan keselamatan itu. Bagaimanakah, masih ingat cerita mengenai pohon ara yang Tuhan kutuk oleh karena tidak ada hasil buahnya? Akarnya sudah bagus, batangnya sudah mantap, daunnya sudah luar biasa rindang, hebat, tapi tidak ada buah. Tuhan bilang, kutuk, potong, tebang, kelar. Jadi banyak umat-umat Tuhan yang sudah menerima Yesus mati, menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak menerima dia sebagai Tuhan. Jadi konsep orang menerima Yesus sebagai juru selamat, hampir setiap tanggal 25 Desember, orang bikin ibadah. Yesus mati di kayu salib, mau minta selamat, semua minta selamat. Tapi ingat, kita harus tekankan di jemaat juga bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat tidak cukup. Harus menerima dia sebagai Tuhan. Itu berarti mengikhlaskan dia sebagai the Lord of Lords. Kalau dia the Lord of Lords, ingat, Tuhan dan Tuan untuk dunia cuma beda huruf H. Tuhan dan Tuan. Tapi aturan sama. Kalau saya tidak mengikuti Tuan saya di dunia ini, maka saya akan dipecat. Kalau saya tidak mengikuti aturan perusahaan, maka master saya, maka Tuan saya akan pecat saya. Tuhan juga demikian. Kalau saya tidak mengikuti aturan-aturannya, bagaimana mungkin saya bisa tinggal dalam rumahnya? Walaupun saya sudah terima dia sebagai juru selamat saya. Makanya banyak gereja-gereja menawarkan cheap grace, kasih karunia yang murah. Hanya dengan percaya kepada Yesus Anda sudah selamat. Oh, maybe. Kalau saya terima waktu itu sama dengan penjahat di kayu salib, pembunuh di kayu salib, perampok kayu salib, dia terima, dia mati, selamatlah dia. Tapi kalau dia masih hidup, dia perlu dibaptis, dia perlu bikin ini, bikin itu, dia mesti melaksanakan tanggung jawab yang membuktikan bahwa dia sudah terima terang itu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih, Sir. Masih ada 3 pertanyaan ini. Hmm. Apa bahaya rohani jika seseorang menekankan iman tanpa ketaatan atau ketaatan tanpa iman? Oke, kalau seandainya ketaatan tanpa iman, oke, itu berarti legalis, sama dengan Farisi. Hidup oleh usaha, keselamatan oleh usaha. Itu kalau ketaatan tanpa iman. Dan bagaimana kalau saya bahaya rohani jika seorang menekankan iman tanpa ketaatan? Oh, itu mayoritas Kristen yang ada. Di mana yang penting percaya saja dan tidak menurut. Dua-duanya salah. Ekstrim kanan satu, yang satu ekstrim kiri. Bahaya rohaninya adalah dua-dua tidak akan memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kerohanian mereka. Karena yang satu jadi legalis,
Karena mereka taat, tidak percaya kepada Yesus. Yang penting taat hukum Tuhan saja, sama dengan orang Farisi. Yang lain adalah yang penting punya iman saja, tapi tidak perlu melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mintakan tidak perlu lakukan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sangat jelas itu dalam Yakobus kan. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Itu sangat jelas. Jadi kalau bahaya rohani kedua ini adalah so pasti tidak masuk surga. So pasti binasa. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Sir, bagaimana kita bisa mempertahankan terang kebenaran sekalipun umat Tuhan mengecewakan kita sebagai pemimpin jemaat? Oh, kalau yang ini kita perlu banyak penyerahan. Kita perlu minta kuasa kepada Tuhan. Paulus memberikan contoh. Oke, dia memberikan contoh bagaimana dia pun diusahakan untuk dibinasakan. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Ingat baik-baik. Terang kebenaran itu tidak akan membuat saudara berubah. Kalau saya dan saudara memiliki terang kebenaran, itu tidak akan membuat kita berubah. Kita punya gaya hidup, kita punya cara. Banyak orang akan kritisi, banyak orang tidak suka mungkin. Banyak orang akan mengecewakan hati kita. Tapi buatlah tetap terang itu bercahaya. Ya, saya alami itu sebagai pendeta. Saya pernah disuruh duduk ketika pimpin komite. Duduk. Karena ini. Ketika saya mengurapi orang sakit, dibilang tidak layak pendeta Mama Rimbing karena dia belum pendeta diurapi. Padahal saya sudah ketua jemaat, sudah lebih ketua. Banyak yang terjadi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang-orang ini meminta saya untuk datang mendoakan mereka. Orang-orang ini yang meminta untuk menyatukan anak-anak mereka yang sedang menikah. Mereka, kenapa? Karena tetap konstan dengan kebenaran yang kita punya. Saya pikir demikian. Baik, pertanyaan yang terakhir ada di kolom chat ini. Kebenaran yang dipilih dan kebenaran akan memenangkan orang itu. Nah, Saya tidak tahu apakah ini ini pertanyaan atau mungkin pertanyaan atau statement. ya, Ini mungkin hanya statement. Ya, statement ya. kebenaran yang dipilih kebenaran. Tapi jangan kamuflas atau jangan pelintir kebenaran. Ini kebenaran Kristus. Oke, kebenaran Kristus yang kita pilih, dia juga yang akan memenangkan kita. Jadi bukan kebenaran orang tertentu, tapi kebenaran Kristus. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah eh, menyampaikan pertanyaan yang eh, sudah dijawab langsung oleh pembicara kita pada malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Ronel Mamarimbing. Saya yakin kita sudah diberkati dengan mendengarkan pembahasan yang sudah disampaikan, boleh memberikan berkat bagi kita untuk memahami lebih baik akan kehendak Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC untuk menutup acara kita. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Hendri Arikalang yang telah memandu sesi tanya jawab. Dan terima kasih Pendeta Dr. Ronel Mamarimbing yang telah memberikan pemaparan sekolah Sabat dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sangat powerful malam ini dan tentunya kita diberkati oleh Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, pimpinan kita, Pendeta Dr. Swini Standidio. Silakan. Baik, malam indah untuk kita semua. Apa saya katakan malam indah? Karena malam ini kita sudah sangat diberkati oleh pendalaman sekolah Sabat yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Ronel Mamarimbing. Terima kasih Pendeta Mamarimbing sudah meluangkan waktu bagi para hamba Tuhan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Tuhan terus memberkati hamba Tuhan Pendeta Mamarimbing dalam pelayanannya sebagai dosen
dan sebagai kepala penelitian untuk Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Universitas Advent yang ada di Papua Nugini. Tuhan memberkati Pendeta Memerimbing, memberkati istri, dan memberkati anak-anak semua. Dan pada saat ini izinkan saya menyampaikan bahwa selepas pendalaman ini saya percaya bahwa teman-teman semua sudah memiliki bekal yang cukup atau lebih dari cukup untuk membawakan persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Dan saya percaya bahwa rekaman dari pendalaman ini akan segera diposting sehingga teman-teman langsung bisa untuk mereview pelajaran ini mulai pada besok hari seperti yang dimintakan oleh teman-teman. Dan yang akan menjadi pemakalah kita atau narasumber kita untuk hari Senin yang akan datang adalah Pendeta Dr. Cornelis Ramsey. Sekian, sekali lagi terima kasih untuk teman sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Pendeta Dr. Memerimbing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih untuk Pendeta Dr. Swini Stanidio yang telah memberikan pengumuman dan juga ucapan terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan mengikuti lagu tutup yang akan dipandu oleh multimedia. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Sebelum Pendeta Ronel Memerimbing akan pimpin dalam doa tutup, doa khusus pada malam ini adalah doakan officers uni kita, Pendeta Ronald Rantung sebagai ketua, Pendeta Ted Windewani sebagai sekretaris eksekutif, Bapak Calvin Pasuk sebagai bendahara, kemudian sekretaris Asosiasi Kependetaan Uni kita, Pendeta Franky Sepang, kemudian Direktur Pelayanan SSPM, Pendeta Dr. Swini Stanidio, kemudian doakan seluruh pendeta-pendeta, seluruh UKSS, dan juga seluruh anggota jemaat di wilayah Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Hamba Tuhan, Pendeta Dr. Ronel Memerimbing, disilakan untuk memimpin doa tutup dan doa khusus pada malam ini. Disilakan. Mari kita satu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menaikkan puji dan syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami sangat bergembira ya Tuhan, di mana malam ini kami boleh duduk bersama, menyatukan pikiran kami berkaitan dengan pembelajaran sekolah sahabat yang akan kami dalami lebih dalam lagi sepanjang pekan ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi hamba untuk melayani teman-teman sepelayanan di Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka ketika mereka memaparkan, membagikan dengan tambahan-tambahan yang mereka miliki di jemaat masing-masing, dan jemaat akan terberkati. Semua pemimpin-pemimpin sekolah sahabat akan bersaksi dan memimpin sekolah sahabatnya dengan penuh kuasa dan berhasil menguatkan iman seluruh anggota jemaat. Oh Tuhan yang penuh kasih, hamba berdoa kasih yang Tuhan akan menyertai program ini setiap minggunya. Kasih yang Tuhan akan menyertai usulan-usulan doa yang sudah disampaikan. Yang pertama kami berdoa Tuhan memberkati pimpinan gereja kami yang ada di Uni Indonesia kawasan Timur. Baik Pendeta Rantung, Pendeta Windewani, dan Bapak Pasuhuk dalam tanggung jawab mereka sebagai officer. Berikan kepada mereka hikmat akal budi ya Tuhan. Berikan kepada mereka kehati-hatian dalam memimpin uni ini. Berikan kepada mereka kuasa yang besar untuk membawa uni ini
menjadi pemerkasa dan memberhasilkan mereka untuk 3K yang mereka sudah upayakan, baik kebersamaan, ketaatan, dan keterbukaan. Bapa, hamba berdoa kasih sayang Tuhan menyertai keluarga-keluarga mereka masing-masing dan memberkati semua tanggung jawab yang dipercayakan. Secara khusus hamba berdoa untuk Pendeta Suenis Tandidio dan juga Pendeta Franky Sepang sebagai moderator ataupun koordinator yang memobilisasi program yang besar ini. Tuhan memberkati tanggung jawab mereka, baik di sekolah sahabat dan personal evangelism maupun di kependetaan. Tuhan kiranya akan memberikan keberhasilan. Memimpin begitu banyak orang-orang yang ada di Uni Timur ini, baik pendeta-pendeta maupun pemimpin-pemimpin sekolah sahabat, bahkan semua jemaat. Kasih sayang Tuhan memberikan kuasa kepada mereka berdua dan memberkati keluarga masing-masing. Hamba mau berdoa untuk semua teman-teman sepelayanan, semua pendeta-pendeta dalam tanggung jawab pelayanan mereka. Semua masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan berikan kelepasan. Berikan kepada mereka kesejahteraan, kecukupan. Berkati istri-istri mereka, anak-anak mereka. Memberkati suami mereka. Kasih sayang Tuhan akan menyertai sehingga semua keluarga-keluarga pendeta akan selalu menjadi terang, bersaksi, memiliki cahaya yang kuat, membawa banyak umat datang tekun beribadah, setia kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Hamba berdoa Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin sekolah sahabat. Berikan kuasa kepada mereka. Bukan hanya sekedar garis-garis sekolah sahabat, tapi memiliki kuasa untuk menelaah lebih dalam, untuk membagikan pengalaman kerohanian, dan membawakan pelajaran rohani yang dalam untuk umat-umat yang mereka layani. Bapa, hamba berdoa kasih sayang Tuhan akan menyertai kami semuanya malam hari ini. Memberkati tanggung jawab yang akan kami kerjakan besok. Dan memberikan kepada kami rezeki yang Tuhan sudah percayakan untuk kami terima. Dan biarlah pelayanan kami akan dilindungi. Firman akan tetap dapat disebarkan. Dan banyak umat akan disiapkan untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Dan Amin. mengucapkan selamat malam, sampai bertemu hari Terima kasih banyak. berkati. Terima kasih Pendeta Suenis, Pendeta Franky Sepang, semuanya. Teman-teman sepelayanan Tuhan berkati. Amin. Makasih pendeta. Amin. Lagi, ya. Masih ada lagi jadwal teman-teman ya. Jadi kita nantikan lagi Pendeta Ronel. Amin. Makasih banyak Pendeta. Tuhan Terima berkati. kasih, Sir. Terima kasih banyak, Sir.